Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kami menganggap program ini kesempatan emas dan karunia dari Tuhan untuk kita bersama membuka Alkitab, firman Tuhan yang hidup, firman yang kudus, dan untuk membagikannya dengan jutaan pemirsa dimanapun. Berada di era di mana firman itu tersedia dan kepuasan dari firman tersedia bagi semua orang, dan yang harus dilakukan manusia adalah datang ke hadapan firman dengan semangat sebagai murid yang sejati dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau ingin aku lakukan? Bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Jika ini pertama kalinya Anda menonton program ini, kami telah menyiarkan program ini bertahun-tahun. Kami telah mulai dari Kitab Kejadian. Semua episode sebelumnya tersedia di situs kami www.semuakitabsuci.com. Dan jika Anda telah menonton program ini, saya harap ini telah meninggalkan suatu tanda dalam hidup Anda berkembang secara spiritual lebih baik, baik Anda, keluarga Anda, komunitas Anda. Kita telah sampai dalam studi kita dalam perjanjian baru kepada jemaat di Efesus, surat Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus. Untuk mulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, pertama-tama kami membutuhkan Anda untuk memberikan gambaran tentang surat ini kepada jemaat di Efesus dan hubungannya dengan surat-surat perjanjian baru yang lainnya. Surat kepada jemaat di Efesus adalah salah satu dari kelompok surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di penjara Roma, yang disebutkan di akhir kitab Kisah Para Rasul. Ia tinggal 2 tahun penuh di rumah sewanya sendiri dan dari sana ia mengirimkan 4 surat. Surat-surat ini dianggap sebagai wahyu Kristiani yang unggul. Surat-surat Efesus, Filipi, Kolose, dan surat kepada Filemon. Keempat surat ini disebut surat-surat penjara. Omong-omong, Paulus memiliki beberapa kelompok surat. 6 surat-surat kerasulan, 4 surat-surat penjara, 3 surat-surat penggembalaan. Kemudian surat kepada orang-orang Ibrani yang Alkitab tidak menyebutkan bahwa Paulus adalah penulisnya, tapi sebagian besar komentator mengatakan bahwa Paulus adalah penulis surat ini. Ini berarti bahwa Paulus menulis 14 surat, 2/3 dari surat-surat perjanjian baru. Dan lebih dari setengah kitab-kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi surat kepada jemaat di Efesus adalah salah satu dari 4 surat penjara. Surat kepada jemaat di Efesus dan Kolose saling berkaitan karena membicarakan sebuah topik hebat, yaitu rencana tentang rahasia yang tersembunyi sejak berabad-abad di dalam Allah, tetapi sekarang hal itu disingkapkan, dan yang dimaksud dengan rahasia ini adalah kaitan dengan kesatuan Kristus dengan jemaat. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah anggota-anggota tubuh. Kedua surat Filipi dan Kolose membicarakan tentang berbagai perasaan, emosi, etika kekristenan. Bahkan keempat surat ini, seperti yang telah saya katakan beberapa saat yang lalu, dipandang sebagai mahakarya yang ditulis sebagai hasil dari penjara. Keadaan Paulus sangat sulit, tetapi semua itu menghasilkan nada-nada yang terbaik yang memuliakan Allah dan menguatkan manusia. Anda telah katakan surat-surat Efesus dan Kolose saling berkaitan. Keduanya membicarakan tentang rahasia, tentang kesatuan Kristus dan jemaat Kristus. Kesamaan apakah yang ada di antara surat Efesus dan juga surat Kolose? Seperti sudah saya katakan, kedua surat Efesus dan Kolose membicarakan tentang rahasia itu, tapi rahasia ini memiliki 2 sisi, Kristus dan jemaat. Surat Kolose berfokus pada Kristus. Surat Efesus berfokus pada jemaat. Rahasia itu bukan Kristus sendiri atau jemaat sendiri, melainkan hubungan Kristus dan jemaat sebagai kepala dan tubuh. Kolose berbicara tentang Kristus sang kepala.
Dan Efesus berbicara tentang tubuh, yaitu jemaat. Jadi keduanya saling terkait. Surat Efesus berfokus pada kemuliaan-kemuliaan kepala, sementara surat Efesus berfokus pada berkat-berkat jemaat. Itulah sebabnya kita membaca tentang Roh Kudus 12 kali dalam Efesus, sementara dalam Kolose cuma 1 kali. Seseorang mengatakan ungkapan yang bagus. Surat Ibrani berbicara tentang berbagai fungsi Kristus. Surat kepada jemaat di Efesus berbicara tentang berbagai fungsi Roh Kudus. Seperti yang saya sebutkan beberapa saat yang lalu, Roh Kudus disebutkan 12 kali dalam Efesus. Mengapa? Karena dia adalah koneksi yang menghubungkan kita dengan kepala. Sang kepala itu Kristus ada di surga dan kita di bumi. Jadi siapakah yang menghubungkan kepala dengan tubuh? Roh Kudus menghubungkan orang-orang percaya di bumi dengan sang kepala yang ada di surga. Tentunya kita tidak boleh lupa bahwa jemaat dibentuk pada hari Pentakosta dan menjadi terhubung dengan sang kepala ketika Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya pada hari Pentakosta. Benar. Jika kita berkata bahwa surat kepada jemaat di Efesus ditujukan kepada orang-orang percaya di Efesus, Ya. Jadi kita perlu tahu bagaimana jemaat di kota Efesus dibentuk. Saat kita merujuk ke kitab Kisah Para Rasul yang berbicara tentang misi-misi, kita menemukan bahwa Rasul Paulus telah mengadakan kunjungan singkat ke kota Efesus pada akhir perjalanan misi kedua. Aquila dan Priscilla ada bersamanya. Tetapi ia meninggalkan mereka dan berjanji untuk mengunjungi Efesus kembali karena ia ada di akhir perjalanannya. Dan ia sesungguhnya menggenapi janjinya dan datang kepada mereka di akhir perjalanan misi ketiga. Tinggal dengan mereka selama periode yang terlama yang pernah ia lakukan dengan jemaat manapun. Ia tinggal hampir 3 tahun. Sebuah jemaat yang kuat berkembang dibentuk. Kitab Kisah Para Rasul berkata sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Yang dimaksud adalah Asia Kecil yang adalah Turki sekarang. Di mana 7 jemaat yang disurati oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Dan mereka adalah Efesus, Pergamus, Smyrna sampai akhir 70 ini. Jemaat-jemaat ini dibentuk pada waktu itu semua yang tinggal di Asia telah mendengar firman dan sebuah jemaat yang kuat terbentuk di Efesus. Kita tahu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 bahwa di dalamnya di sana ada para tua-tua dan para pemilik jemaat yang menandakan bahwa itu adalah sebuah jemaat yang kuat, yang penuh dengan orang dan penuh dengan karunia juga. Dan Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada orang percaya di Efesus dari penjaranya di Roma. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Salah satu sarjana menyebut surat kepada jemaat di Efesus, surat langit ketiga dari Paulus. Dan orang lainnya menyebutnya pegunungan Alpen dalam perjanjian baru. Karena itu adalah gunung tertinggi di antara semua teks Alkitab. Ini adalah surat gereja atau jemaat. Banyak yang menganggap surat ini sebagai titik tertinggi dari kebenaran ilahi dan klimaks dari wahyu Alkitab. Dan hal ini mungkin benar adanya. Beberapa bahkan menyatakan bahwa surat Efesus begitu dalam. Sampai-sampai hanya sedikit yang dapat memahami kedalamannya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam surat di Efesus. Sekarang mari kita terima pertanyaan dari hadirin. Kita perlu memiliki gagasan tentang kota Efesus serta sifat komersil dan religius warganya. Kan Saudara Yosef? Bahkan kota Efesus adalah satu dari kota-kota terbesar di Asia Kecil. Dan penduduknya adalah orang yang berbudaya dan berpendidikan, serta dipengaruhi oleh budaya Yunani. Tetapi mereka menyembah seorang dewi bernama Artemis, yang merupakan Astarte yang sama dalam budaya Fenisia yang merupakan Diana yang sama dalam budaya Romawi dan Isis dalam budaya Mesir, dewi kesuburan. Jadi mereka menyembahnya dan mereka biasa berkata bahwa patung yang berada di kota Efesus yang biasa mereka sembah di
kuil Diana telah diturunkan dari Zeus, artinya itu turun dari langit. Dan tahayul ini ada di banyak tempat dan beberapa Sampai orang hari bisa ini? berkata, maaf, Sampai hari ini. ya sampai hari ini. Bahwa patung ini turun dari entah tempat apa dan tentunya tidak mudah untuk membuktikan kebalikannya. Mereka religius. Dan karena tempat kudus dan ziarah itu adalah sebuah kota yang kaya yang dipakai untuk mendatangkan keuntungan dari tahayul religius ini. Sampai titik ketika Paulus berkhotbah di kota Efesus. Tukang perajin perak menemukan bahwa barang kerajinan mereka terkena dampak. Jadi mereka mengadakan huru-hara besar dan ini disebut dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19. Mereka berteriak-teriak kira-kira 2 jam dengan berkata, "Bersalah Artemis Dewi orang Efesus." Dan penulis kitab Kisah Para Rasul mengomentari yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Kita masih melihat ini sampai hari ini orang berseru dan menghasut sementara mungkin mereka pada dasarnya tidak tahu mengapa mereka berkumpul dan memberontak. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa pengaruh religius itu bisa merasuk ke dalam manusia dan meninggalkan jejak-jejak yang hampir sama. Namun jika para penganut tahayul ini sangat berhasil menjual karya kerajinan mereka, Rasul Paulus menyampaikan khotbah kepada orang-orang percaya tentang kekayaan Kristus yang tak terselidiki. Apakah nilai dari keuntungan sepele yang biasa diperoleh para pengrajin dari membuat kuil dan menjualnya? Dibandingkan dengan keuntungan besar yang orang percaya di Efesus telah peroleh ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, benar. Sesungguhnya kita perlu tahu pembagian surat itu agar dapat memahami bagian-bagiannya sewaktu kita mempelajarinya bersama. Untungnya, pembagian surat ini sangat mudah karena berisi 6 pasal. 3 pasal pertama berbicara tentang sebuah ide dan 3 pasal yang lainnya berbicara tentang ide lainnya. Ketiga yang pertama adalah tentang hak-hak istimewa. Dan ketiga lainnya tentang komitmen. Jadi ada sebuah hak istimewa dan sebuah tanggung jawab. 3 pasal berbicara tentang hak-hak istimewa kita sebagai anggota-anggota dalam tubuh Kristus. Dan 3 pasal berbicara tentang tanggung jawab yang terkait. Itulah sebabnya di bagian pertama kata yang mencolok adalah di dalam Kristus. Sementara di bagian kedua adalah di dalam Tuhan. Dikaitkan dengan tanggung jawab, ini adalah sebuah ide umum. Pada awal surat, ia menunjukkan kepada segala orang kudus dan orang percaya, atau dalam versi Alkitab lainnya kepada segala orang kudus dan yang setia. Seakan-akan 3 pasal pertama ditunjukkan kepada orang-orang kudus. Dan 3 pasal lainnya ditujukan kepada orang-orang yang setia, tentunya mereka adalah orang-orang yang sama. Tetapi sebagai orang-orang kudus, ia berbicara kepada mereka tentang hak istimewa mereka. Dan sebagai orang-orang yang setia, ia berbicara kepada mereka tentang tanggung jawab. Oke, Anda katakan di awal episode bahwa Roh Kudus disebut 12 kali dalam surat ini. Ya. Adakah kata-kata lain yang diulangi sehingga dapat melihat pemikiran yang mencolok yang ada di dalam surat ini? Misalnya in the heavenly place yang diartikan di surga. Atau di udara adalah sebuah frase yang membedakan surat Efesus ini karena surat ini memberitahu kita bahwa berkat-berkat kita ada di surga. Bahwa ketika Kristus dibangkitkan, ia didudukan di surga. Bahwa ketika kita dibangkitkan, kita didudukan di surga. Bahwa pemberitaan dan kesaksian kita kepada para pemerintah dan penguasa yang ada di udara dan bahwa peperangan kita juga terjadi di udara. Jadi frase in the heavenly places adalah sebuah kunci yang berbicara tentang surat yang memberkati yang sedang kita pelajari. Baik, kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Apakah Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang Efesus saja atau kepada orang percaya pada umumnya? Apakah itu ditujukan hanya kepada orang percaya di Efesus? Tidak dapat diaplikasikan di jemaat lain? Faktanya jika itu hanya ditujukan kepada jemaat di Efesus pada masa dan ruangnya, itu tidak akan disertakan ke dalam Wahyu Kudus. Jadi penyertaannya dalam Wahyu Kudus artinya bahwa surat itu tidak terbatas pada suatu waktu atau tempat tertentu. Kalau tidak, mengapa surat itu dimasukkan ke dalam Alkitab? Mengenai surat kepada jemaat Efesus, kemungkinan besar itu adalah sebuah surat edaran. Seperti kebanyakan komentator katakan, ini berarti bahwa surat itu diedarkan di antara semua jemaat. Dan bukti mereka tentang itu adalah bahwa Rasul Paulus tinggal di Efesus 3 tahun. Dan sebagai hasilnya ia memiliki banyak kenalan di Efesus, tapi ia tidak mengirimkan salam kepada satu pun dari mereka. Yang menandakan bahwa itu bukan hanya untuk Efesus, melainkan sebuah surat edaran yang terkirim ke Efesus, lalu ke Smyrna, ke Pergamus, dan kepada
seluruh Baliknya, area. dengan orang Romawi misalnya, yang memberi Sebaliknya. salam di akhir surat. Benar, di kitab Roma ada sebuah pasal penuh yang membicarakan tentang salam. Tetapi di Efesus, walau ada sejumlah besar teman-temannya, ia tidak menyebut satupun dari mereka sama sekali. Anda juga berkata ada sebuah pesan dialamatkan ke kota Efesus dan jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu, dan khususnya Wahyu pasal 2. Ada juga perkataan yang ditujukan lewat surat ini. Saya butuh komentar Anda tentang kondisi jemaat di Efesus dalam surat kepada jemaat di Efesus dan kondisinya dalam kitab Wahyu. Cakapan yang ditujukan kepadanya dalam surat ini dan pembicaraan yang ditujukan kepadanya dalam kitab Wahyu. Adakah transisi dari kondisi satu ke kondisi lainnya? Adakah hal mempersalahkan yang bersifat mengarahkan atau memberi semangat dalam kedua pesan ini? Sebenarnya kita dapat berkata bahwa ada 4 surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Jika kita menghubungkan semuanya, kita akan keluar dengan sebuah pengajaran yang penting. Di sini surat pertama yang ditulis ketika ia berada di penjara Roma. Dan kita memperhatikan bahwa wahyu-wahyu yang paling agung disajikan yang menandakan bahwa keadaan mereka baik. Kalau tidak, Paulus tidak akan mampu memberitahu mereka tentang hak-hak istimewa yang superior dan luhur. Namun, sesudah itu ia mengirimkan surat pertama kepada Timotius. Saat Timotius berada di Efesus dan berkata kepadanya, tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ini menandakan bahwa resiko mulai muncul dalam 1 Timotius. Lalu, ia mengirimkan sebuah surat lain kepadanya, surat kedua kepada Timotius, dan mengatakan perkataan yang sedih kepadanya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripada aku. Mereka berpaling bukan dari Tuhan, melainkan dari pengajaran Rasul Paulus. Ketika kita melihat Wahyu 2, kita membaca, perkataan menyedihkan, aku tahu segala pekerjaanmu baik dirimu maupun ketekunanmu. Namun, demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jelas bahwa ada sebuah resiko dan ini mengajarkan kepada kita bahwa jemaat manapun yang berkembang harus waspada. Bahwa ada sebuah resiko karena iblis tidak akan berhenti menyerang kesaksiannya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Saya mendorong Anda jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan kepada kami. Dengan senang hati kami akan mencoba untuk menjawab. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam pendahuluan surat kepada jemaat di Efesus. Dari Yosef, ketika kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal 20, kita menemukan bahwa Paulus memanggil para tua-tua di Efesus. Nasihati mereka dan menyampaikan pidato perpisahan dan ia meninjau di hadapan mereka berapa banyak ia melayani mereka dan jenis pelayanannya dan pengaruh pelayanannya atas mereka. Saya ingin tahu bagaimanakah pelayanan Paulus mempengaruhi jemaat di Efesus. Pada faktanya seperti yang telah saya katakan belum lama ini, Paulus melayani jemaat di Efesus seperti yang tidak pernah ia lakukan di tempat lain. Dan ia tinggal di sana selama hampir 3 tahun. Dan semua yang tinggal di Asia mendengar firman, itu hal yang baik. Sebuah jemaat yang berkembang penuh dengan penatua dan para penilik terbentuk dan itu baik. Namun, ada sebuah risiko. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada mereka 2 hal dalam Kisah Para Rasul 20. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Lalu ia berkata, karena itu jagalah dirimu. Seseorang berkata bahwa surat kepada jemaat di Efesus berbicara tentang kedua gagasan ini. Dari pasal 1 sampai pasal 3 memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Namun dari pasal 4 dan seterusnya kita dapat bahwa ia mengajarkan dan memperingatkan mereka. Pelayanannya besar. Rasul Paulus bekerja keras untuk meletakkan pilar-pilar dari sebuah jemaat yang kuat. Dan buktinya adalah bahwa ia menyatakan kepada mereka fakta-fakta yang paling tinggi yang tidak tertulis dimanapun dalam seluruh Alkitab. Namun seperti telah kita lihat beberapa waktu yang lalu, bahaya itu mengintai mereka seperti hal itu mengintai individu orang percaya atau jemaat manapun yang bersaksi bagi Kristus. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi memenangkan suatu pertempuran tidak berarti bahwa perang itu selesai. Namun kita harus terus mengawal sampai Kristus datang sampai saat terakhir. Karena pertempuran itu belum usai. Dalam perkataan Paulus kepada para tua-tua di jemaat di Efesus, ia berkata, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan. Walaupun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu.
Katakan dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu, mohon komentar Anda tentang layanan publik seperti di pasar, di berbagai pertemuan, ataupun di dalam rumah, memberikan upah kekal. Ia berkata bahwa ia melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan dengan banyak air mata. Meskipun ia adalah seorang rasul yang terhormat, yang tidak seorang pun dalam sejarah Kristen lebih unggul darinya, tapi ia melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan juga dengan banyak air mata. Kita ingat kata-kata Mazmur yang mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Paulus menabur dengan air mata, dan tentu saja ia akan segera menuai ketika Kristus datang dan ia akan berdiri di hadapan tahta Kristus. Ia akan menuai dalam sukacita, tetapi juga pelayanannya efektif di muka umum. Maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu, artinya ketika mereka berkumpul di gereja, ia berdiri untuk mengajar. Dan ia tidak puas dengan menasihati di gereja, tetapi pergi dari rumah ke rumah. Jadi dia melayani di depan umum dan dari rumah ke rumah. Saya pikir adalah beberapa hal lain sebagai tambahan pada hal menakjubkan lainnya dalam Paulus, yaitu bahwa dia baik sekali. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh dengan bekerja demikian. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan kata-kata apa yang selalu Kristus ulangi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan sikap Paulus dalam pelayanan ini memiliki pengaruh pada pembentukan jemaat yang kuat ini. Benar. Mungkin kebanyakan orang mempersalahkan pelayanan yang melibatkan kemewahan yang menghasilkan entitas yang rapuh, yang tidak kokoh atau stabil. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Pada awal pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus, apakah pelayanannya menjadi sasaran penganiayaan dari penduduk kota? Apakah Paulus disambut di Efesus atau adakah perlawanan terhadap pelayanannya? Saat kita membaca Kitab Kisah Para Rasul pasal 19, kita akan menemukan bahwa itu adalah oposisi yang luar biasa. Sampai-sampai orang beriman takut akan Paulus bahwa ia menampakkan diri kepada orang banyak karena orang banyak sangat marah dan gelisah. Karena ia menyentuh titik yang sensitif, yaitu uang dan keuntungan. Dukun-dukun yang memperdagangkan agama mengetahui bahwa dagangan mereka palsu, namun mereka memperoleh banyak keuntungan daripadanya. Betapa banyaknya pedagang agama. Betapa besar jumlah pedagang agama di semua era. Misalnya ketika ia menulis surat 1 Korintus, ia berkata dalam pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-8, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ia menulis di Efesus. Sebab di sini banyak kesempatan atau pintu terbuka bagiku dan ada banyak penentang, dan itu sebuah prinsip. Yang setiap kali ada sebuah pintu yang besar dan efektif, iblis tidak tidur. Sepanjang Tuhan membuka sebuah pintu dan jiwa-jiwa menerima kebenaran, mengenal juru selamat, dan meninggalkan perdukungan dan tahayul yang mereka yakini, iblis akan gelisah. Itu sebabnya ia menyebutkan kedua hal itu bersamaan, sebab di sini banyak kesempatan, pintu terbuka bagiku. Namun di sisi yang lain ada banyak penentang. Dan satu saat lain ia berkata, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Benar. Artinya orang-orang memperlakukan dia secara brutal, seakan mereka binatang buas yang akan melahap. Benar. Namun pelayanan yang digenapi di dalam atmosfer-atmosfer yang begitu sulit menghasilkan entitas-entitas yang kuat. Tentu. Sama seperti tanaman-tanaman yang tumbuh di padang gurun. Bahkan angin kencang tidak dapat mematahkan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan ini. Benar. Saudara Yoses, jika Anda ingin menasihati setiap orang yang mau melayani Tuhan seperti Paulus dalam situasi-situasi yang sulit, bahkan di era di mana kita hidup, bukan hanya orang yang mengadakan kerusuhan seperti di Efesus, tetapi ada orang-orang yang membunuh para hamba-hamba Tuhan. Orang-orang lainnya mengejar para hamba Tuhan dan membakar rumah-rumah mereka. Ada orang-orang yang membakar barang-barang milik orang Kristen di beberapa tempat. Jika Anda ingin menyemangati orang-orang setia ini, apakah yang ingin Anda katakan? Faktanya Kristus menjawab hal ini di dua tempat dalam firman Allah, dalam Lukas pasal 12 dan Wahyu pasal 2. Dalam Lukas 12 dia berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Dia berkata kepada mereka untuk tidak takut dan tidak menyembunyikan kesaksiannya. Itu berarti bahwa siapapun dapat membunuh kita. Sebaliknya, rambut di kepala kita semua dihitung oleh Tuhan dan tidak ada sehelai rambut pun yang akan jatuh tanpa izin Bapa kita. Pesan kedua yang dikatakan kepada malaikat jemaat di Smyrna, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita jika mereka telah mengambil sesuatu darimu. Aku akan mengambilkan kepadamu mahkota kehidupan. Sebenarnya kita harus
menghadapi penganiayaan dengan keberanian. Jika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Karena kita terhubung dengan Kristus dan kepala kita ada di surga dan kita tidak takut. Seseorang berkata orang yang kepalanya ada di surga tidak takut kakinya turun ke dalam kubur. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengulas memberkatimu. episode ini bersama hadirin. Meskipun kota Efesus memiliki dewa-dewa terbesar di antara para dewa, sebagaimana mereka menyebutnya, dan mereka sangat kaya dan memiliki hikmat, tetapi moral mereka sangatlah lemah, sehingga mereka berkerumun dan berteriak-teriak tanpa mengetahui alasannya. Tetapi barang siapa mengenal Kristus, bahkan hanya jika sedikit pengetahuan atau miskin, tetapi ia akan memperoleh moral yang tertinggi dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Menyembah Allah yang hidup dan benar, Tuhan Yesus Kristus menghasilkan perubahan dalam hidup dengan moral yang terhormat. Ketika Rasul Paulus menyatakan kepada mereka rahasia besar yaitu rahasia Kristus dan jemaat, mereka berada dalam tingkat kerohanian yang tinggi. Namun dalam kitab Wahyu tingkat kerohanian mereka menurun. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu waspada secara rohani dan hal ini tidak akan tercapai kecuali di hadirat Tuhan dengan firman. Yang melayani Tuhan atau milik Tuhan Yesus Kristus akan menghadapi penganiayaan dan penderitaan dari beberapa orang. Tetapi Tuhan menguatkan dia dan berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, dalam episode ini kita telah mengetahui bahwa Paulus, orang yang penuh dengan air mata, yang memiliki banyak pelayanan dan banyak pekerjaan, dengan pertolongan dari Roh Kudus, mampu menang bagi Kristus di Efesus. Orang-orang yang ada di Efesus adalah yang paling jahat secara moral dan etika. Bahkan ibadah mereka sendiri dikaitkan dengan kenajisan, tetapi kasih karunia Tuhan dapat membawa orang keluar dari kenajisan mereka menuju ke puncak kemuliaan. Dan juga Paulus, orang yang penuh dengan air mata, mampu menyirami benih-benih yang ditaburkan di Efesus dan ia melihat hasilnya dengan matanya sendiri. Saya harap kita belajar pelayanan yang penuh dengan kerja keras akan menghasilkan banyak kemenangan untuk kemuliaan Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.